Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan belajar terkait energi mekanik, bahwa di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa energi mekanik ini merupakan perpaduan ya antara energi kinetik dan energi potensial gitu ya. Yang mana persamaan daripada energi mekanik itu dinotasikan sebagai EM gitu ya. Jadi ini adalah energi mekanik yang mana dia merupakan perpaduan ya dari energi potensial dan energi kinetik. Nah, kemudian persamaan daripada energi mekanik itu dinotasikan dengan persamaan ini. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik gitu ya. Jadi ini adalah energi mekanik, kemudian ini energi mekanik, kemudian yang ini adalah energi potensial, dan yang ini adalah energi kinetik. Nah, maksudnya apa begitu ya? Nah, jadi perlu dipahami dulu ya bahwasannya energi mekanik ya itu dia sifatnya kekal ya. Maksudnya bersifat tetap atau kekal ya, bersifat kekal atau tetap. Artinya apa? Artinya energi mekanik ini dia nilainya tidak berubah-ubah. Jadi misalnya ya, misal gitu ya. Misal energi mekaniknya adalah misalnya EP plus EK ya. Misalnya energi mekanik 10 ya, maka EP-nya katakanlah 5, EK-nya juga 5. Nah, nanti dalam kondisi lain ya, ketika EP-nya 6 ya, maka EK-nya 4 gitu ya. Atau misalnya energi potensialnya 9, maka energi kinetiknya 1. Jadi intinya energi mekaniknya jumlahnya tetap sama, 10, 10 dan 10 ya. Jadi kekal atau tetap begitu ya. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah kalau tidak energi potensialnya ya pasti energi kinetik ya. Jadi kalau energi potensialnya naik, maka energi kinetiknya turun gitu ya. Kalau dia naik, maka turun. Beda lagi kalau misalnya energi potensialnya turun, maka yang energi kinetiknya naik begitu ya. Jadi intinya yang tetap sama adalah energi mekanik ya. Jadi nilainya tetap sama ya, nilai tetap ya atau sama. Nah, ini ya energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap ya pada setiap titik lintasan benda ya. Jadi untuk lintasan benda yang sama dengan benda yang sama pula dia memiliki nilai yang konstan ya atau tetap. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi ya. Dia tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, tapi dia bisa berubah bentuk atau terkonversi. Ya, yang tadinya potensial, ketika potensialnya naik, maka kinetiknya yang turun karena yang tadinya kinetik dikonversi ke potensial. Ketika potensialnya naik, maka kinetiknya juga turun ya karena ada sebagian dari energi kinetik yang dirubah menjadi energi potensial gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya energi misalnya energi potensialnya 0, maka energi kinetiknya adalah 10 sehingga nilainya tetap 10 gitu ya misalnya ya. Atau juga sama ketika ketika kinetiknya adalah 0, maka energi potensialnya adalah 10 yang mana ujung-ujungnya tetap sama yaitu tetap nilainya 10 ya. Jadi tetap sama begitu. Oke, untuk membuat kita lebih paham, mari kita sama-sama mengerjakan contoh soal ya. Jadi ini adalah contoh soal. Nah, yang pertama apel dengan massa 300 gram. Oke, ini massa apel ya.
adalah 300 gram. Nah, kita rubah dulu ke satuan internasional menjadi 0,3 kg. Ya, jatuh dari pohon pada ketinggian, nah ini H-nya adalah 10 meter. Jika besar gravitasi, percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, hitunglah energi mekanik ya. Nah, jadi pertama kita gambar dulu, misalnya ini adalah pohon gitu ya. Ini ada pohon. Oke, saya buat hijau aja. Nah, ini adalah pohon gitu ya. Ini ada pohon gitu ya. Kemudian ada apel gitu ya. Apel jatuh ya. Apel jatuh, di sini adalah apelnya dengan massa M ya. Dia jatuh. Nah, ketinggiannya adalah 10 gitu ya. 10 meter gitu ya. Nah, kita di sini tidak diberitahu berapa kecepatan awal daripada apel itu ya, maka kita asumsikan bahwa apel ya, jadi apel jatuh dari pohon dengan kecepatan awal sama dengan 0 meter per second. Nah, jadi apelnya itu dari pohonnya gitu ya. Jadi bukan ada yang melempar dari atas, karena kalau ada yang melempar dari atas berarti dia memiliki kecepatan awal ya. Tapi karena ini apelnya jatuh dengan sendirinya ya, mungkin sudah terlalu berat sehingga rantingnya tidak bisa menahan, maka kita asumsikan bahwa kecepatan awal dari apel yang jatuh tadi adalah 0 meter per second gitu ya. Nah, kita tulis rumusnya dulu yang energi mekanik ya. Jadi energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, di sini ada energi kinetik gitu ya. Energi kinetiknya berapa? 0 ya, karena di sini kecepatannya 0. Jadi kalau misalnya kita mau breakdown gitu ya, ini EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, tapi V-nya sama dengan 0 ya, maka EK-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita tulis di sini adalah plus 0, sehingga energi mekanik sama dengan energi potensial gitu ya. Nah, energi potensial rumusnya apa tadi? M kali G dikalikan dengan H ya, ditambah 0. Tapi karena 0 tidak usah ditulis itu. Nah, masanya berapa? Masanya adalah ini ya, 0,3 kg. 0,3 kemudian dikali dengan percepatan gravitasi ya, yakni 10 ya. 10 dan ya, kemudian ketinggiannya adalah 10 juga ya. 10 ya. Jadi EM sama dengan 100 kali 0,3 adalah 30 Joule. Nah, jadi ini adalah energi mekanik gitu ya, adalah energi mekanik daripada apel yang jatuh tadi gitu ya, dengan ketinggian 10 meter dengan asumsi bahwa apel tadi tidak memiliki kecepatan awal ya. Nah, ini adalah seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Sebuah buku ya, massa buku bermassa 1 kilo ya, jatuh dari gedung. Ketika jatuh ke tanah ya, kecepatan buku tersebut adalah jadi V saat akan ya menyentuh tanah. Oke, ini agak berantakan tulisannya. Akan menyentuh tanah, ini V buku ya. V buku saat akan menyentuh tanah adalah 20 meter per second gitu ya. Nah, kemudian ditanya berapa tinggi gedungnya gitu ya. Nah, jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, ini agak menarik ini ya. Jadi kita gambarkan gedung, ini ada gedung gitu ya. Kita gedungnya kok. Oke, ini gedung gitu ya.
dengan ketinggian H, dan inilah yang kita cari ya. Kita tidak tahu tingginya berapa. Kemudian di sini ada buku ya, ada buku. Ini bukunya ini saja dengan massa M gitu ya, dijatuhkan ke bawah gitu ya. Nah, ketika buku itu akan menyentuh tanah gitu ya. Jadi ketika buku akan menyentuh tanah, itu dia punya kecepatan ya. Kecepatannya adalah 20 meter per second. Dan ini karena akan menyentuh tanah, maka kita asumsikan H-nya adalah atau ketinggian yang ada di sini ya, H 2 gitu ya, misalnya adalah 0 karena dia mepet gitu ya, karena saat akan menyentuh tanah ya. Jadi sesaat sebelum menyentuh tanah itu kan ya ada ketinggiannya cuman sangat kecil, maka kita asumsikan itu adalah 0 gitu ya. Nah, jadi kita kembali ke rumus tadi ya, energi mekanik ya sama dengan energi ya, jangan di sini ya, nggak cukup nanti ruangannya. Oke, ini energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Karena sekarang posisi energi mekanik dimanapun itu sama gitu ya. Ketika di atas ini yang ada hanyalah energi kinetik, tidak ada energi mekanik gitu ya. Jadi ketika di atas ini ada energi kinetik, ada energi mekanik ya, tapi tidak ada energi kinetik karena V-nya sama dengan 0. Nah, berbeda di sini. Di sini ada energi kinetik, ya, tapi energi mekaniknya tidak ada karena hanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena yang diketahui informasinya yang ada di bawah, maka kita menggunakan persamaan yang di bawah gitu ya. Nah, oke. Pertama kita nyari yang di bawah. Berarti yang di bawah ini dia tidak punya energi potensial ya. Oke, ini salah ketik saya. Oh, ini harusnya energi potensial ya. Di sini potensial karena energi mekanik pasti selalu ada ya. Oke, ini bukan energi mekanik tapi energi potensial yang tidak ada. Oke. Nah, kita lihat dari perspektif yang ini, yang di bawah ini berarti EM sama dengan energi kinetik. Nah, potensialnya sama dengan 0 ya, tidak ada ya. Jadi karena kita melihat yang ini gitu ya, melihat perspektif yang ini. Oke. Kemudian energi mekanik. Nah, kita mencari energi kinetik berarti setengah mv kuadrat ya. Berarti ini setengah dengan masanya tadi berapa? Masanya adalah 1 kg ya. Nah, 1 kg dengan kecepatan berapa tadi? 20 ya, kecepatan ya. 20. Berarti 20 kuadrat. Nah, maka hasilnya adalah setengah dikalikan dengan 400. Nah, maka energi mekaniknya ya adalah 200 joule. Nah, ketika kita sudah mengetahui energi mekanik, maka saatnya kita melihat di perspektif yang atas gitu ya. Jadi kita lihat dari perspektif yang atas ya, saya akan buat. Nah, ini ya. Ini energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial gitu. Nah, tapi karena V-nya sama dengan 0 ya, maka energi kinetiknya tidak ada karena V-nya sama dengan 0 sehingga energi mekanik hanya energi potensial. Nah, energi potensial rumusnya adalah M dikali G dikali H. Kemudian energi mekaniknya adalah menggunakan yang ini ya, 200 ini. Ya, jadi ini adalah 200. Nah, 200 sama dengan tadi masanya 1. Ini ya, masanya adalah 1 ini ya. 1 ini ya masanya. Kemudian percepatan gravitasinya adalah 10 dengan ketinggian yang dicari ya. Jadi kan kita ingin mencari ketinggiannya. Ketinggiannya H. 200 sama dengan ini 10 H
Nah, maka H sama dengan 20. Nah, jadi tinggi gedung ya, tinggi gedung adalah 20 meter ya. Jadi ini adalah jawabannya gitu ya. Nah, oke, sekarang mari kita coba masih menggunakan soal yang sama, tapi kita akan mencari di titik tengah gitu ya. Oke. Oke, nah, misal tadi sudah diketahui energi mekaniknya adalah 200 Joule, kemudian tinggi gedung ya adalah 20 meter gitu ya. Jadi ini ada gedungnya ya. Ini adalah tingginya, H sama dengan 20 meter. Nah, sekarang ya ini masanya tadi masa buku ya. Buku ya tadi ya. Saya cek dulu. Ya, buku ya. Masa buku adalah 1 kilogram. Sekarang misalnya pertanyaannya kita buat seperti ini ya. Berapakah kecepatan buku saat pada ketinggian misalnya 10 meter ya. Kan karena tadi kan bukunya ada di atas gitu ya. Ini buku ya. Di titik atas ini adalah EK-nya sama dengan 0 dan ada energi potensialnya. Nah, ketika di ini, nah di sini adalah 10 meter gitu ya. Ketinggiannya 10 meter, ini H2 gitu ya. Ini H1. Ini H1. Nah, kita akan mencari di sini kan di tengah-tengah ya. Jadi dia memiliki EK dan dia memiliki EP. Nah, kita akan mencari tahu V di sini itu berapa. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tetap kita berpatokan pada rumus ini ya. Jadi ini jawaban. E mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, tadi energi mekaniknya sudah diketahui sama dengan 200 Joule ya. Jadi saya tulis 200 Joule. Nah, kemudian energi potensial ya. Energi potensial di mana? Di titik ini tadi ya. Ya. Nah, jadi energi potensialnya saya tulis dulu berarti M G hanya 2. Kenapa hanya 2? Karena kita mencari di titik ini gitu ya. Jadi ini adalah yang kita cari ya. Nah, saya lingkari gitu ya. Kemudian ditambah setengah M V kuadrat. Nah, V ini adalah V yang kita cari ini adalah V ini ya. Nah, oke, sekarang kita mulai masukkan nilai-nilainya berarti 200 sama dengan masanya tadi 1, percepatan gravitasinya adalah 10 ya. 10 dengan H2-nya adalah, ingat ya H2 ya, bukan yang ini ya, tapi yang ini ya. H2-nya adalah 10 ya, ditambah setengah M-nya adalah 1 kilogram. Nah, V kuadratnya kita yang akan kita cari. Nah, sekarang kita 200 kemudian ini adalah 100 ya, 100 ditambah V kuadrat per 2 ya, karena V kuadrat kali setengah ya. Oke. Nah, berarti ini berarti 200 minus 100 ini adalah V kuadrat per 2 gitu ya. Berarti V kuadrat sama dengan 100 dikalikan dengan 2, berarti V kuadrat sama dengan 200 gitu ya. Nah, maka V adalah akar dari 200 gitu ya. Kalau dalam bentuk yang lebih rapi berarti ini ada 4 kali 2 kali 25 ya. Ini kan 50 dikalikan dengan 4, 200 gitu ya. Oke. Nah, berarti akar 4 itu adalah 2, akar 25 adalah 5. Nah, ini yang tidak punya teman berarti di sini gitu ya. Nah, berarti 10 akar
2 meter per second. Nah, jadi ini adalah kecepatan buku ya. Jadi ini adalah jadi gitu ya. Jadi kecepatan buku pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah ya, permukaan tanah adalah sebesar ini ya, 10 akar 2 meter per second. Ini jawabannya. Oke. Nah, jadi seperti itu konsep daripada energi mekanik. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menanyakan di kolom komentar, dan semoga dengan rangkaian video yang sudah kita pelajari tadi bisa memberikan kejelasan tentang konsep energi, usaha dan energi terkait energi mekanik juga, dan energi mekanik, potensial, dan energi kinetik gitu ya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu dalam memahami materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.